Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAU USD bersama Mandana. Ini adalah market review daripada XAU USD kemarin tanggal 27 Februari 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share. Yang sekiranya memerlukan dan yang ingin tahu kenapa perjalanan daripada XAU USD kemarin, atau lebih bahasa kerennya adalah market review XAU USD. Ya. Jadi kemarin itu kita ada berita, ya kan? Ada berita mengenai durable goods order yang dimana itu hasilnya ternyata wow sangat luar biasa dropnya ya. Dari segi durable goods order ternyata itu sangat luar biasa drop dari yang sebelumnya 5,1 hasilnya itu bisa minus ya. Tapi dari sisi baiknya itu ada dari segi pending home sales. Nah, dari segi pending home sales itu sebenarnya bagus, sehingga apa yang terjadi kemarin itu sebenarnya campur aduk ya. Dari segi pending home salesnya bagus, tapi dari durable goods ordernya jelek, tapi dari core-nya bagus gitu kan. Core durable goods-nya bagus. Tapi ternyata market itu mengekspektasikan adalah di XAU USD kemarin kita akhirnya ada perlawanan dari bullish ya. Ada perlawanan dari bullish yang dimana sebenarnya kemarin itu potensi ya kemarin itu sebenarnya bisa bergerak naik, tapi ternyata harga itu tidak bergerak naik secara signifikan. Dan kemarin itu sepertinya di sini di H1 pun sepertinya ada yang namanya, jika teman-teman ada trading menggunakan indikator ya, di sini pasti teman-teman sekiranya mungkin akan melihat yang namanya bullish divergence ya di H1. Di H1 atau enggak di H4 ya, ini karena sama-sama kelihatan banget ya kan, yang dimana itu dia membuat lower low tapi dia membuat higher high di gini ya, di indikator stokastik ataupun RSI ataupun di Awesome Oscillator itu biasanya dia membuat kenaikan ya. Jadi misalnya harga turun seperti ini ya, tapi untuk di di stokastik atau nggak di mana itu dia biasanya seperti ini. Nah, yang dimana dia biasanya akan naik stokastiknya ya, dia membuat kenaikan, tapi di sini dia membuat penurunan. Jadi ketika seperti ini, maka biasanya harga akan bergerak lanjut naik, dan kemungkinan sepertinya kemarin itu ada yang namanya bullish divergence ya. Ada bullish divergence, dan sekarang kalau dilihat pergerakan daripada XAU USD juga kemarin kan sudah saya petakan, yaitu di sini ada satu area supply ya kan, dimana area supply itu juga berhimpitan dengan area support become resistant ya, yang ada di 1820. Dan benar aja harga itu mantul di 1820, kemudian dia bergerak turun. Dan kalau dilihat kemarin juga kan ada, rasanya saya gambar trend line ya. Kemarin sepertinya di analisa itu ada saya gambar trend line yang seperti ini. Ya. Di sini sepertinya ada trend line yang saya gambar, dan harga itu masih tetap di bawah trend line ya. Jadi kemarin itu kenaikannya kemungkinan hanya sekedar koreksi sih, tapi kita nggak tahu ya apakah power daripada bullish divergence ini bisa nggak membuat harga itu membuat lebih naik ya, karena overall kan kita secara garis besar kita itu masih dalam kondisi trend bullish. Dan seperti yang sudah saya sampaikan juga kemarin, harga daripada XAU USD itu saya katakan penurunan, tapi penurunannya itu sudah mulai melambat ya. Kenapa bisa melihat melambat itu sebenarnya itu lebih kepada jam terbang teman-teman dalam melihat chart ya. Jadi dengan hanya sekedar melihat pergerakan chart seperti apa, teman-teman pasti akan tahu seperti apa contoh pelemahan pergerakan suatu market, entah itu marketnya dari yang bullish menjadi bearish ataupun dari yang bearish menjadi bullish ya, seperti itu. Dan untuk saat ini kasusnya untuk di XAU USD seperti yang saya katakan kemarin itu sudah mulai melemah ya, sudah mulai melemah juga. Dan untuk detail analisa pada hari ini nanti teman-teman bisa tonton di setelah video yang saya post
Jadi kemarin itu berita berdasarkan pending home sales yang bagus, durable goods order yang jelek, dan core durable goods yang bagus ternyata membuat kenaikan yang cukup signifikan di XAU/USD ya. Kalau dilihat XAU/USD itu naik di jam 9 ya. Ya, sekitaran ini berarti ya, sekitaran jam segini. Jadi pada saat berita ini keluar ternyata harga itu berhasil membuat kenaikan. Jadi secara tidak langsung market itu lebih condong ke arah berita mengenai durable goods order ya. Yang dimana ini ternyata bisa dilihat dari yang sebelumnya 5,1 bisa drop menjadi minus 4,5. Walaupun di sini dari segi pending home sales ya, pending home sales ini kan sebelumnya 1,1, yang keluar adalah 8,1 ya. Tapi masalahnya ini kan masih pending home sales yang dimana itu ada penjualan tetapi transaksinya masih belum selesai ya. Sini artinya pending home sales berarti ada rumah yang dijual tapi belum tentu deal. Nah, seperti itu ya. Beda halnya dengan new home sales. Jika new home salesnya bagus itu baru artinya dari segi sektor perumahan ya ataupun bangunan hunian di Amerika itu baru bagus. Tapi karena ini masih pending home sales ya judulnya, jadi kemarin tuh market lebih melihat durable goods order sebagai alasan harga itu bisa bergerak naik, dan itu juga membuat DXY ataupun indeks dolar itu bergerak turun ya. Jadi karena kemarin itu secara tidak langsung kita berita cuma itu aja ya. Walaupun ada FOMC member Jefferson speak, ini dia tidak akan terlalu membawa dampak signifikan juga. Dan sekali lagi kemarin tuh memang ada yang namanya bullish divergence ya di H1 seperti ini, dan H4 ada di sini ya. Dan kemarin itu sepertinya saya ada gambar ini juga ya kayaknya ya, apa namanya, zona demand ya kemarin ya. Ya kemarin kan saya ada gambar zona demand juga di sini. Sini juga ada saya gambar zona demand ya kan kemarin. Dan harga itu ternyata merespek zona demand ya. Kalau dilihat zona demandnya itu seperti ini. Harga itu benar-benar merespek zona demand yang ada di daily ketika dia masuk, dan kalau kita turunkan ke time frame yang lebih kecil ternyata di H4 dan di H1 itu sama-sama ada yang namanya bullish divergence. Jadi konfirmasi teman-teman nge-buy itu kemarin ada ya. Jadi jika teman-teman ada yang nge-buy di sekitaran 18.15 ya dengan target sampai 18.20 sebenarnya sudah profit lumayan. Ataupun jika ada yang bisa mengidentifikasi lebih awal suatu divergence ya ketika terjadi seperti ini, itu teman-teman pasti sudah mendapatkan profit yang lumayan. Jadi walaupun di sini saya nggak pakai indikator oscillator lah bahasanya ya. Kenapa bisa saya katakan di sini seperti ada divergence? Yaitu kembali lagi ke jam terbang teman-teman dalam membaca chart ya. Jadi kebiasaannya adalah ketika ada harga penurunan seperti ini dengan volume yang saya rasa volumenya ini tidak kuat untuk turun walaupun candlenya besar, tapi volumenya kurang. Nah itulah ketika terjadi bullish divergence ya. Walaupun ini sih saya nggak ada pakai indikator ya, di sini saya hanya mengasumsikan ini terjadi bullish divergence. Tapi jika teman-teman ada yang trading berdasarkan indikator RSI, stokastik atau enggak oscillator lah pokoknya ya, jika di sini memang terjadi bullish indikator, bullish divergence, berarti benar apa yang saya katakan di sini. Tapi jika memang di sini tidak ada bullish divergence ya berarti ya sudah nggak apa-apa gitu kan, karena saya kan nggak ada pakai indikator juga. Jadi saya cuma hanya bisa dibilang lebih sering melihat chart yang seperti ini ya. Ketika dia turun seperti ini, yang saya rasa di sini walaupun ada bearish power yang cukup besar ya di H1 di jam 11 siang kemarin, ada bearish power yang cukup besar, tapi ternyata harga itu tidak langsung membuat penurunan. Yang ada dia itu harga membuat sideways. Yang saya rasa kemungkinan terjadi bullish divergence di sini. Dan bullish divergence di sini jadi ya
Ini jika memang ada bullish divergence ya, tapi memang dan jika kenyataannya itu ada bullish divergence ya berarti seperti ini ya. Harga itu mulai penurunan dan ketika dia break daripada harga neckline di sini, kemudian dia retest lagi sekali ya kan. Lihat nih harga sempat turun, retest, kemudian dia naik lagi. Nah, pada saat dia retest di sini, teman-teman ada yang nge-buy pasti sudah profit. Oke. Jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD kemarin. Ya, seperti yang sudah saya katakan berulang kali, kemungkinan di sini ada bullish divergence, tapi saya ingin memastikan aja. Teman-teman bisa ke kolom komentar di bawah untuk boleh kasih tahu saya benar nggak ada bullish divergence di sini di H1 atau nggak di H4 ya. Jadi sekian aja untuk market review XAUUSD kemarin. Terima kasih sudah nonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di market review XAUUSD besok. Bye bye.